dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, maka ada kewajiban yang memang harus diberikan oleh perusahaan-perusahaan terhadap pekerja yang memang ter-PHK dan juga pekerja yang dinyatakan habis kontrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam. alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wa din ma ala alihi washabihi ajmain. Hari ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa, yaitu Kang Ajis ya, selaku Ketua Gartek Kabupaten Sukabumi, yang dimana kalau persoalan buruh tentunya beliau sudah fasih ya. Dan bagi teman-teman yang mengalami kendala ataupun permasalahan di perusahaan yang ada di Kabupaten Sukabumi, bisa mengadu ke Ketua Gartek Kabupaten Sukabumi, yaitu Kang Ajis. Oke, Berkonsultasi. selamat datang Selamat Ketua. datang Hari ini Kang kita akan Patah. membahas tentang perburuhan ya, perburuhan yang ada di Kabupaten Sukabumi. Dan memang buruh di Kabupaten Sukabumi ini banyak sekali problematika yang harus diselesaikan. Bagaimana seorang pekerja pribumi itu ketika bekerja harus mendapatkan perlindungan dari baik yang melakukan kejahatan itu WNI ataupun WNA. Oke, kita dengar tanggapannya sendiri dari Ketua. Mengenai persoalan tenaga kerja asing, itu sebetulnya sudah diatur di Undang-Undang Turunan Cipta Kerja, Peraturan Perundang-Undangan. Nah, di situ mengatur mengenai keberadaan tenaga kerja asing di Republik Indonesia, yang mana kepatuhan-kepatuhan salah satu syarat menjadi tenaga kerja asing itu tidak boleh non skill, artinya seorang tenaga kerja asing itu harus mempunyai kompetensi-kompetensi tertentu sehingga tenaga kerja asing tersebut itu bisa memberikan ataupun mendirect keilmuan ataupun kompetensinya kepada tenaga kerja yang ada di Indonesia tentunya. Pribumi berarti ya. Ya, pribumi lah. Nah, kemudian ketika tadi di up perihal kasuistis yang ada di Sukabumi, tentunya memang ada ketidakpatutan yang dilakukan oleh tenaga kerja asing terhadap tenaga kerja Indonesia ataupun pribumi, yang mana ada perlakuan-perlakuan ataupun tindakan yang diduga ya terkait dengan persoalan-persoalan pidana, apalagi ada bentuk kekerasan-kekerasan secara fisik. Tentu itu tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan kita. Begitu, Kang Fatah. Oke, yang selanjutnya yaitu permasalahan buruh yang di PHK termasuk dengan habisnya masa pekerja. Nah, bagaimana menanggapi hal itu? Habis kontrak. Habis kontrak. Ya, perihal dengan pemutusan hubungan kerja itu sebetulnya terpisah antara habis kontrak dengan PHK, walaupun substansinya adalah pemutusan hubungan kerja. Dan tetapi di sini harus kita catat mengenai isu perihal PHK massal ataupun habis kontraknya industri padat karya yang memang segmentasinya ada di industri garment tekstil begitu. Nah, memang terjadi perubahan dunia industri pasca Covid, dan juga hari ini yang terjadi dalam proses peperangan di Eropa dan juga Amerika ini sangat berdampak kepada industri garment, sehingga dampaknya adalah pengurangan-pengurangan order yang mengakibatkan berkurangnya jumlah tenaga kerja. Dampaknya adalah pengurangan-pengurangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan yang berada di industri padat karya di sektor garment maupun tekstil. Nah, yang terjadi saya melihat ada dua hal yang memang dari segi data itu memang kalau dilihat dari tahun 2022 kemarin itu ada kejomplangan data. Data dari Kementerian Tenaga Kerja sendiri yang menyatakan ada sekitar puluhan ribu tenaga kerja yang
ter-PHK begitu akibat dampak dari COVID-19 dan juga dampak peperangan Rusia Ukraina. Nah, melihat daripada isu yang hari ini muncul kaitan dengan data tersebut, ada dua yang harus kita kawal bersama-sama. Ketika terjadi pemutusan hubungan kerja, maka ada kewajiban yang harus diberikan ataupun diselesaikan oleh pihak perusahaan terhadap karyawan. Itu. Kemudian kalau yang muncul adalah para pekerja yang dinyatakan habis kontrak dan itu menjadi alasan bagi perusahaan, hari ini sudah diatur mengenai kewajiban perusahaan ataupun hak yang bisa didapatkan oleh karyawan terhadap pekerja kontrak ataupun biasa disebut dengan PKWT, kalau dari sisi istilah undang-undang, pekerja kontrak itu mereka berhak mendapatkan kompensasi yang hitungannya itu diatur berdasarkan pasal 15 PP 35 tahun 2021. Artinya meskipun dia dinyatakan habis kontrak, ada hak yang harus para pekerja dapat dan itu perusahaan wajib mengeluarkan hak tersebut. Terlepas daripada kontroversi mengenai Undang-Undang Cipta Kerja, tetapi itu sudah dinyatakan sah dan hari ini sudah diundang-undangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, maka ada kewajiban yang memang harus diberikan oleh perusahaan-perusahaan terhadap pekerja yang memang ter-PHK dan juga pekerja yang dinyatakan habis kontrak. Nah, begitu kan. Jadi banyak ya. Nah, salah satunya jika teman-teman merasa di PHK oleh perusahaan, maka perusahaan juga mempunyai kewajiban untuk memberikan kompensasi terhadap kita yang di PHK, baik itu tunjangan dan lain-lain, itu harus diselesaikan. Oke, yang selanjutnya bagaimana tanggapan Ketua Gartek tentang sulitnya mencari pekerjaan di Sukabumi, yang dimana ketika ingin masuk ke suatu perusahaan yang ada di Sukabumi itu harus mengeluarkan nominal untuk biaya masuk, atau istilahnya kita banyak orang yang ingin bekerja dengan menggunakan orang dalam. Nah, sebetulnya kesalahannya itu ada di mana? Apakah dari perusahaan yang memang tidak membuka lowongan pekerjaan secara menyeluruh, atau memang ada oknum-oknum yang memanfaatkan celah-celah tersebut untuk diambil keuntungannya untuk secara pribadi? Nah, itu tanggapannya gimana, Kang? Begini, sebetulnya industri padat karya ini sangat berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di wilayah tertentu. Nah, hari ini terkait apa yang barusan ditanyakan mengenai kesempatan tenaga kerja atau kesempatan pekerjaan di salah satu wilayah, itu tergantung bagaimana skill ataupun kompetensi yang dipersiapkan. Nah, artinya katakanlah pungli yang hari ini rawan ataupun riskan terjadi di ruang lingkup perusahaan ataupun industri, saya pikir itu sudah lumrah terjadi. Tetapi dalam hal ini memang pemerintah pun itu juga harus ada konsentrasi bagaimana mengurai persoalan ini, sehingga asumsinya kan begini, ketika orang ingin bekerja orientasinya adalah uang. Kenapa dia ketika ingin masuk, meskipun dia punya kompetensi, karena memang melalui oknum-oknum tertentu, dia tetap harus mengeluarkan uang untuk memperlancar atau mempermudah dia untuk masuk kerja. Nah, dalam hal ini, sebetulnya di bidang ketenaga kerjaan itu kan ada bidang penempatan tenaga kerja, kemudian ada bidang pelatihan kerja. Kenapa instrumen-instrumen yang ada ini tidak dimaksimalkan oleh pemerintah? Sehingga skill ataupun kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan, taruh misalkan di industri Sukabumi ada beberapa perusahaan-perusahaan garment, ada perusahaan-perusahaan sepatu, ada perusahaan-perusahaan retail misalkan. Nah, gimana caranya pemerintah melalui wadah instrumen tadi itu mempersiapkan? Secara institusinya sudah siap, sudah ada, kenapa ini tidak diprioritaskan? Bagaimana para calon
tenaga kerja ini dipersiapkan untuk didistribusikan kepada industri-industri yang ada. Sehingga tahap pungli pun akan bisa terminimalisir karena sebetulnya industri pun para pengusaha pun sebenarnya membutuhkan tenaga-tenaga yang siap kerja. Nah, PR-nya hari ini kesempatan kerja ini ada tetapi dimanfaatkan oleh segelintir orang. Nah, saya hari ini sebetulnya lebih mengedepankan kepada pemerintah untuk mempersiapkan fasilitas-fasilitas sesuai dengan instrumen yang sudah ada sehingga para pencari kerja ini bisa terdistribusikan kepada industri-industri yang ada di daerah. Sehingga tahapan pungli ini tidak akan terjadi ataupun minimal bisa terminimalisasi dengan adanya instrumen tersebut. Begitu. Jadi ada beberapa pandangan ya, di mana di satu sisi perusahaan sudah menyiapkan lowongan pekerjaan, tetapi SDM di kita belum mumpuni. Ya. Dan PR selanjutnya adalah pemerintah harus bisa menyelaraskan kebutuhan perusahaan dengan SDM di kita, agar SDM di kita itu angka pengangguran semakin menurun, dengan menyediakan masyarakat di kita itu fasilitas untuk mereka belajar agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Nah, sebetulnya kan di kita sudah ada balai latihan kerja. Apakah itu balai latihan kerja dengan kebutuhan perusahaan ini tidak matching dan harus di-matchingkan atau bagaimana? Saya melihat lebih kepada pola komunikasi ya, antara pemerintahan daerah dengan investor sehingga ada komunikasi yang efektif mengurai persoalan-persoalan ya, salah satunya mengenai pengangguran yang ada di daerah. Bagaimana pengangguran ini bisa dibina dan skillnya itu diberi ataupun diberikan fasilitas untuk pengembangan kompetensinya sehingga ini bisa diambil alih atau didistribusikan kepada industri-industri yang membutuhkan. Nah, sejauh ini saya lihat komunikasi antara industri ataupun pabrik-pabrik dengan pemerintah daerah yang saya lihat masih belum matching. Instrumennya sudah ada, tetapi karena komunikasinya mungkin tidak begitu efektif sehingga ini belum bisa dilakukan. Begitu, Kak. Nah jadi kalau untuk ruang lingkup serikat pekerja, nah itu ruang, kalau kita kan dalam satu organisasi tentunya ada ruang lingkup yang memang itu menjadi bagian kita dan itu bukan bagian kita. Nah, ruang lingkup Gartek ini meliputi apa saja? Kalau Gartek sendiri sebetulnya dari sisi sektor kita itu federasi yang berada di sektor garmen, kerajinan, tekstil, sepatu, dan sentra industri. Nah, kebanyakan federasi-federasi saat ini karena berdasarkan data statistik bulan Juni di kuartal 2 tahun 2022 saja, para pekerja baik formal maupun informal di Indonesia itu mencapai 138 juta. Nah, artinya sudah hampir 50% lebih dari jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Nah, dari 138 juta itu juga terbagi yang bekerja di sektor formal dan juga di sektor informal. Yang bekerja di sektor informal itu mencapai 57 jutaan. Nah, sehingga akan tetapi dari angka tersebut ada yang tergabung di serikat pekerja di seluruh Indonesia hanya di kisaran 3 juta. Artinya ada ketimpangan data, ada ketimpangan peran, dalam hal ini peran daripada serikat pekerja dengan para pekerja yang memang dominan. Para pekerja ini saya pikir masih banyak yang belum paham mengenai peran dan fungsi ataupun manfaat bagaimana dia bergabung menjadi serikat pekerja, serikat buruh. Dan memang banyak juga dogma ataupun stigma negatif terhadap serikat pekerja, serikat buruh, sehingga banyak yang tidak melek bahwa serikat pekerja, serikat buruh ini sangat bermanfaat bagi pekerja maupun buruh. Stigmanya lebih dominan negatif karena ketika berbicara serikat pekerja atau serikat buruh itu identiknya dengan
aksi demo, Hmm. aksi demonstrasi. Kemudian kalau dari kacamata pengusaha, ketika serikat pekerja, serikat buruh masuk di perusahaannya, pengusaha beranggapan bahwa serikat buruh itu akan eh, menjadi momok yang negatif bagi perusahaan. Padahal tidak serta-merta begitu. Kemudian pandangan daripada pekerja secara umum, ya kebanyakan mereka menilai negatif mengenai kemanfaatannya. Untuk apa bergabung menjadi serikat pekerja, serikat buruh? Masih banyak yang bertanya-tanya seperti demikian. Oke, kalau manfaatnya gimana Bang? Manfaatnya dari serikat pekerja, serikat buruh itu sebetulnya salah satunya adalah sebagai wadah para pekerja untuk mengupayakan ataupun memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja. Karena yang namanya pekerja itu positioningnya tidak akan mungkin sama dengan pengusaha. Maka fasilitatornya siapa? Nah, dalam hal ini adalah serikat pekerja, serikat buruh. Ibaratkan sebuah organisasi, serikat pekerja ini adalah wadah. Salah satu manfaatnya tadi ya ketika kita di PHK, pemutusan sepihak, Iya, ya kan ada tunjangan yang memang yang kita punya hak yang memang tunjangan itu harus kita dapatkan ketika kita di PHK. Nah, salah satu manfaatnya ya juga eh, kepentingan kita itu juga bisa diakomodir ya kolektif kolegial iya. bersama teman-teman yang lain yang punya nasib sama kan. Oke, mungkin hanya itu saja dari saya selaku moderator. Izin pamit undur diri dan Ya, terima terima kasih kasih. kepada Kang Aziz.